sampai hari ini, dari pertanggal 7 Mei, kita sudah tidak ada lagi yang positif COVID-19. Dari pertama kali kita melakukan lokal lockdown, isolasi wilayah itu hanya 3 yang positif, 2 sembuh, 1 meninggal, gitu. Nah itu update terakhir sampai hari ini. Kalau PDP masih ada 6 itu juga kita merawat ada beberapa dari kota kabupaten sekitar gitu. Supaya bisa menjadi contoh juga untuk kota-kota lain, begitu daerah-daerah lain di Indonesia. Mungkin bisa berbagi juga bagaimana atau upaya-upaya seperti apa yang dilakukan begitu Pak Jumadi. Baik, tentu saya begini, menghadapi permasalahan yang besar, kita perlu pemikiran yang besar, perlu tindakan besar yang di luar kebiasaan. Artinya harus berpikir out of the box. Kenapa? Karena kita tidak tahu harus benchmark kemana. Kita harus mencontoh siapa, kita tidak tahu. Untuk itu kita harus mencari inovasi, solusi yang kira-kira pas sesuai dengan daerah masing-masing. Namun perlu saya sampaikan, mungkin Bapak Mas Radit atau masyarakat seluruh Jawa Barat mungkin paham bahwa saya Kota Tegal itu pertama kali melakukan lokal lockdown. Lokal lockdown itu ya menutup seluruh akses ke Kota Tegal, 49 titik jalan kita pakai beton gitu kan. Kemudian lampu PJU setiap malam mati. Ini artinya saat itu kita ingat bagaimana himbauan pemerintah untuk social distancing, physical distancing, tetap di rumah saja, jaga jarak. Kita nggak tahu, himbauan saja tidak cukup. Perlu ada sesuatu yang luar biasa agar masyarakat disiplin. Caranya bagaimana? Coba bayangkan sama Mas Radit. Andaikan Mas Radit datang ke Kota Tegal, sementara jalannya di beton, pasti kan akan susah aksesnya. Tapi bayangkan sama Mas Radit sekarang, jalan dijaga sama Satpol PP sama polisi. Pasti Mas Radit akan protes. Pak, saya mau perlu masuk Pak, segala macam. Ribut kan? Nah, tapi dengan kita beton, ya silakan saja bicara sama beton, kan begitu. Iya. Jadi tidak ada kesempatan untuk kompromi lah, begitu ya Pak? Tidak ada kompromi. Kemudian katakanlah mereka, ya sudah, kalau pakai water barrier, diangkat aja digeser. Ya kalau beton silakan aja diangkat 2,5 ton gitu kan. Iya. Mau diseruduk juga mobilnya sayang ya. Nah, kan gitu. Betul. Terus kemudian malam-malam lampunya mati. Ini gimana lampu protes mati? Ya silakan aja bicara sama yang listrik gitu kan. Baik. Jadi tindakan ekstrim itu bukan untuk apa-apa. Yang Pak Wali sampaikan untuk menyelamatkan warganya perlu ada tindakan ekstra yang luar biasa agar bisa dimengerti. Virus corona yang belum ada obatnya baru satu aja itu masker doang itu untuk menahan kan gitu kan. Jadi dengan seperti itu kita harus ada satu lagi melawannya virus itu dengan virus psikologi. Apa itu virus psikologi? Orang mau masuk ke Tegal lah males, pasti susah masuknya. Hanya cuma ada satu pintu akses yang dicek kesehatannya, dikontrol dengan ketat. Mendingan saya gak ke Tegal, gitu kan? Yang kedua, lah males. Ngapain saya malam-malam ke Kota Tegal? Gelap kotanya. Dengan gelap seperti itu, social distancing, physical distancing berhasil. Kan begitu? Baik. Itu salah satunya. Nah, setelah itu, sekarang masuk ke dalam era new normal. Kenapa begitu? Ya, saya kira begini. Itu yang menjadikan kita menjadi zona hijau karena kita juga mengedukasi masyarakat. Ini penting saya sampaikan. Tidak bisa kita hanya menghimbau saja. Harus turun ke bawah, Pak Wali, saya, Lurah, Camat turun ke bawah mengedukasi. Kita diskusi dengan warga, ini virus ini pilihannya cuma 2, sembuh atau mati, gitu. Nah, dengan seperti itu kita kasih paham mereka, akhirnya mereka ya sudahlah. Kalau seperti ini berarti saya harus taat kepada aturan pemerintah, menjaga jarak, kemudian pakai masker, itu wajib sampai sekarang pun wajib. Artinya apa? Mereka sadar betul karena kita nggak mau jadi korban seperti itu. Nah, alhamdulillahnya masyarakat Kota Tegal paham betul tentang apa yang dimaksudkan pemerintah. Kenapa Pak Wali bilang lebih baik ekonominya mati daripada warganya mati. Lebih baik saya dibenci daripada masyarakatnya meninggal. Atau saya sudah siap dibenci daripada masyarakat meninggal. Itu beberapa hal seperti itu yang perlu dipahami sama pemimpin. Untuk itu, memang menurut kami itu jalan terbaik menurut kita.
Tapi data yang bicara kan begitu. Betul. Data bicara sampai hari ini tidak ada yang positif kan begitu. Iya. Nah, itu kira-kira Mas. Ya, Pak Jumadi, hal yang menarik tadi, jalan aksesnya ditutup sama beton. Jadi kalau mau protes ke beton saja. Listrik dimatikan, jadi kalau mau protes ngobrol sama tiang listrik. Ini kan memang cukup ekstrim. Di daerah lain banyak yang mungkin tidak berani atau tidak berhasil melakukan ini karena khawatir dengan respon warga. Tadi Anda sampaikan bahwa memang warga masyarakat Kota Tegal cukup sadar. Apakah tidak ada riak sama sekali respon dari warga terkait dengan kebijakan? Begitu, Pak Jumadi. Ada riaknya. Riaknya ada, diprotes sana sini, diprotes sama parlemen, sama dewan diprotes juga. Tetapi kita kasih pemahaman, oke, kalau Anda protes, oke, kemana saya harus mencontoh? Kan begitu. Tunjukkan sama saya, sama pemerintah kota, mana yang berhasil. Saya akan contoh kalau memang ada, kan begitu. Nah, jadi kita, kalau Anda boleh memprotes, boleh mengkritisi, tapi kasih solusi, kan begitu. Once you cannot give solution, ya kita mau nggak mau harus ikutin kata kita, kan begitu. Itu yang paling penting. Gitu jadi dibalik lagi kalau begitu ya Pak, ya, ditantang balik begitu ya. Begitu. Baik. Begitu. Jadi sekarang itu kan udah era keterbukaan, saya tidak alergi terhadap kritik. Masa banyak protes, datang langsung menghadap wali kota, wakil wali kota, ini bagaimana kita mau berjualan, Bapak, ini pilihannya seperti ini, gitu kan ya. Bapak mendingan sabar dulu sebentar, kasih waktu saya bekerja 14 hari, gitu kan. 14 hari bekerja, zero kan. Sebenarnya kan PSBB tahap kedua itu kan setelah kita zero mestinya tidak usah dilakukan. Tapi karena kita sudah memperpanjang, akhirnya diselesaikan sampai tahap kedua. Alhamdulillahnya lagi, ya sudah sampai sekarang masyarakat sudah sadar dengan sendirinya. Berat memang berat. Kita harus siap untuk tidak populer, tetapi kita harus menggunakan feeling dan insting kita bahwasanya kita untuk menyelamatkan warganya tidak ada pilihan di dalam pandemi ini, kan gitu. Baik. Ya, luar biasa. Pendengar PR, kita masih berbincang bersama dengan Wakil Wali Kota Tegal, Pak Muhammad Jumadi di line telepon terkait dengan keberhasilan Kota Tegal menangani COVID-19 hingga saat ini sudah atau bahkan sejak awal Mei ya Pak ya, sudah nol, tidak ada kasus baru yang muncul. Tapi Pak Jumadi, ini kan di kota lain pertumbuhan masih terus terjadi begitu ya. Nah, artinya betul. Kan bagaimana Tegal sendiri kemudian memproteksi agar tidak ada warga yang masuk ke kota Tegal. Apakah sekarang beton-beton itu masih terpasang begitu Pak Jumadi? Begini Mas, setelah selesai PSBB, pemerintah Kota Tegal melihat begini, ini warga sudah mulai pada sadar dengan sendirinya, bisa diajak diskusi gitu kan. Makanya pertanggal 23 Mei kemarin, dan perlu saya sampaikan juga, jadi begini Mas, sebelum kita melakukan selesai PSBB, kita lakukan namanya PDBB, penyemprotan disinfektan berskala besar. Kita menggunakan water cannon, kita pantau pakai helikopter, kan gitu. Itu bukan gagah-gagahan, itu adalah pesan moral kepada masyarakat Kota Tegal, bahwasanya walaupun kita sudah hijau, tetapi please, di dalam mindsetnya kita masih dalam zona kuning, artinya zona kehati-hatian. Kita selalu berharap yang terbaik, namun harus bersiap yang terburuk. Pemerintah Kota Tegal sudah mempersiapkan, Mas. Kita mempersiapkan, jadi jauh-jauh hari sebelum pada saat kita lokal lockdown, kita mempersiapkan. Kalau terjadi outbreak bagaimana? Kalau terjadi outbreak kita gunakan rumah susun sebagai rumah sakit. Kemudian GOR Tegal Selatan kita jadikan rumah sakit. Sampai sekolah pun kita siapkan di rumah sakit, kan begitu. Namun alhamdulillahnya itu tidak terjadi, makanya kita gunakan untuk kalau yang baru pulang atau mudik dari Jakarta yang terpaksa mudik, kita isolasi dulu 14 hari di GOR Tegal Selatan. Hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Kita selalu berpikirnya 3 langkah ke depan harus bagaimana. Contoh sekarang Anda yang tanyakan tadi, bagaimana dengan treatment orang yang masuk Kota Tegal? Kita sudah mempersiapkan peraturan wali kota bahwasanya untuk semua masyarakat di Kota Tegal yang masuk ini atau yang ada di lingkungan kita wajib hukumnya pakai masker. Tidak ada kompromi. Kenapa? Kita harus sadar bahwa pandemi ini belum berakhir. Untuk itu perlu diingatkan, dan alhamdulillahnya kita saling mengingatkan, masyarakat mengingatkan, kita mengingat. Jadi kalau ada orang yang kayak kemarin saya cek operasi di alun-alun, oh kamu dari mana? Saya dari Pemalang, saya dari Brebes, saya dari kabupaten. Karena mereka berpikir, loh Pak, sekarang kan sudah zona hijau, berarti sudah aman. Betul, sudah aman, tetapi Anda wajib pakai masker. Kita kasih himbauan yang persuasif, kemudian yang humanis kepada mereka. Namun,
Setelah itu mungkin mulai minggu depan kita mulai dengan sedikit agak keras tanda petik, misalkan suruh sanksi sosial, bisa juga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan atau menghafal Pancasila, atau kayak kemarin ada yang saya push up aja Pak, ya silakan push up gitu kan. Jadi kita approach-nya benar-benar humanisme gitu kan. Karena begini, kita tidak mau kasih denda uang, kenapa? Orang sekarang lagi kayak gini suruh denda uang, mendingan dia dimarahin kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus pahami bersama. Jadi di dalam new normal ini pun sama, Mas. Ini semua orang yang masuk ke kita kontrol seperti itu. Kemudian tempat mall ini penting ini. Di Kota Tegal itu, mall-mall itu, katakanlah eskalatornya, apanya, kita di tempat mall saja itu ada 10 chamber disinfektan. Ada 20 petugas kepolisian, kemudian 20 tentara kan. Kemudian ada petugas medis, dokter, perawat di masing-masing mall plus ambulan di dalam new normal ini. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita surroundingnya kan masih merah nih, Brebes, Kabupaten sama Pemalang kan masih merah. Karena kemarin hasil rapid test yang kita lakukan itu rata-rata juga bukan orang Tegal yang kita tangkap gitu kan, yang kita cek rapid test gitu kan. Nah terus ini penting lagi saya sampaikan, mall yang kita udah buka itu dari tanggal 30 kemarin itu, mereka juga, Anda tahu itu kalau ke mall itu kan pasti suka ada tempat buah segala macam kan. Betul. Nah tempat buah seperti itu, katakanlah buah mangga, jeruk, semuanya di wrapping. Saya nggak mau itu buah terbuka gitu kan. Ini di Kota Tegal, Mas. Anda kalau makan di restoran, semua sendok, garpu, piring harus di wrap. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan kita. Kalau jaga jarak itu sudah wajib, tidak bisa ditawar. Artinya kayak gitu sudah biasa itu. Jaga jarak di pasar, di tempat-tempat publik sudah. Di kasir, antrian mau ke eskalator juga kita ada antriannya. Nah, hal-hal kecil di masjid, di musola. Saya kemarin Idul Fitri kita sholat di masjid gitu kan. Kita sama-sama sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena mereka sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, dicek suhunya, bahkan ada orang yang kira-kira bukan orang Tegal tidak boleh masuk, kan lebih keras seperti itu. Jadi nggak mau ambil risiko hal seperti itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Artinya apa? Untuk menghadapi masalah besar ini kita perlu ekstra prudent, ekstra hati-hati, dan perlu ketepatan, kecermatan, evaluasi. Evaluasi ini penting, bukan harian, bukan mingguan, Mas. Evaluasinya setiap saat. Kenapa? Detik itu salah, detik itu juga diperbaiki. Kenapa? Karena kita tidak punya benchmark. Kalau saya punya benchmark, katakanlah begini, saya mencontoh kota A gitu kan. Betul. Mengcopy kan gampang. Kalau mengcopy, kita tambahkan dengan sesuatu itu kan. Tinggal modif ya. Iya. Karena kita nggak punya benchmark, maka evaluasinya setiap saat. Contoh begini, ini kayaknya kurang pas. Langsung saat itu juga kita perbaiki. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengatakan itu kurang pas kecuali kita sendiri kan begitu. Itu kira-kira, Mas. Oke, baik. Sangat menarik ini. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi juga masyarakat dan juga pemerintah di wilayah lain begitu, Pak Jumadi. Namun hal yang juga menarik dan membuat kami penasaran adalah kita tahu bahwa dalam beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu ya di tingkat kota, kabupaten, ini kadang-kadang ada hal yang tidak sinkron dalam hal komunikasi dengan pemerintah pusat dan juga provinsi begitu ya. Di awal ketika Tegal begitu ingin melakukan lokal lockdown ya, di mana akses ditutup secara permanen begitu, kemudian listrik dimatikan. Adakah teguran, adakah komunikasi yang tidak pas dengan provinsi ataupun pusat begitu, Pak Jumadi? Begini, kalau ditegur langsung tentu saja tidak, gitu kan. Tapi mungkin kalau dihimbau, mungkin itu secara tidak langsung mungkin iya. Kalau dengan pemerintah pusat, saya kira kita semuanya inline bahkan mensupport programnya pemerintah pusat. Kenapa? Tidak ada satu benchmark pun yang mengatakan di mana sekarang yang physical distancing, social distancing berhasil, kecuali dengan tindakan tegas, kan begitu? Betul. Kan Anda bisa lihat Jakarta, Bandung juga sama, pada physical distancing sama saja. Kemudian dengan Pak Gubernur, saya setiap saat WA, jam 1 pagi pun saya suka WA dengan beliau, meminta saran, meminta masukan, yang mana kira-kira kurang pas. Pak Gubernur sampaikan, Pak Mas Wakil coba di gini. Beliau kan, bayangkan,
Di Kota Tegal itu, Mas, mungkin ya secara ekonomi nih ya, mungkin orang lagi pusing ini nggak ada ekspor, betul nggak? Ya, Kota Tegal itu masih bisa ekspor, masih bisa ekspor tentang sarung, ya kan, ke negara-negara Afrika, Timur Tengah. Kita membutuhkan tenaga kerja. Pak Gubernur kemarin meninjau ke sini langsung sekaligus menyatakan saat ke Tegal sebagai zona hijau. Saya paparkan kepada beliau capaian-capaian yang kita lakukan, kemudian evaluasi. Nggak apa-apa, biasa Mas. Saya kira ini penting juga kepada pemerintahan yang lain. Yang paling penting adalah komunikasi. Tidak usah alergi untuk berkomunikasi. Sampaikan alasannya kenapa kita mengambil tindakan seperti itu. Kalau mereka beliau-beliau memahami, saya kira oke-oke aja. Kan begitu. Gitu, Mas. Apresiasi lagi dari pendengar PR, dari Kang Endos ini. Assalamualaikum. Pemerintah Tegal paling cepat beraksi, melarang warga perantau untuk mudik meskipun diprotes dan pernah mendengar biar dibenci asal warganya sehat. Ini yang tadi juga Anda sampaikan ya Pak Jumadia. Kemudian ada dari 08138312 sekian-sekian. Assalamualaikum Pak MJ, apresiasi untuk Kota Tegal. Nah ini bagaimana dengan bansosnya? Mudah-mudahan tidak seperti di Bandung, banyak pintu tapi tak tepat sasaran. Nah ini gimana nih terkait bansos gini, Pak? Ini bansos juga menarik ini. Kenapa ya? Saya terangkan dulu kepada publik ini biar paham semua. Itu data yang dipakai untuk bansos itu data tahun 2015, ya. 2015 itu mestinya diverifikasi di 2019 sampai 2020. Kayaknya sama nih di Indonesia ini. Namun mungkin kan belum selesai verifikasi, ya kan? Makanya kalau di Kota Tegal, saya lakukan begini. Anggap saja data ini benar dulu yang 2015. Setelah itu, yang bantuan yang pertama kita bagi dulu semuanya ini. Katakanlah kemarin kita bagi hampir 16.365 paket sembako. Dari situ mereka ada yang teriak ini, saya belum dapat, ini belum dapat, dan begitu. Nah, yang belum dapat itu, silakan lapor ke RT, ke RW, ke kelurahan. Nanti kita verifikasi validasi. Kenapa? Di-compare dengan data yang sudah ada. Jadi saya bangun sistem sedikit sederhana saja. IT begini kan sederhananya, programming sederhana saja. Untuk apa? Meng-compare data satu dengan data yang lain gitu kan? Kita di-compare, nanti dilihat juga data bantuan dari pemerintah pusat, BC, dari pemerintah provinsi apa. Di-compare masukannya dalam satu database itu, yang baru-baru ini silakan di-compare. Kalau belum dapat, kita kasihkan. Kalau yang sudah dapat, ya kita tarik kembali, artinya tidak usah dikasihkan. Nah ini penting, kenapa? Kalau tidak pakai IT nggak bisa. Udah pakai IT saja, terkadang pemerintah kota sudah siap membantu, pemerintah pusat baru mau turun, jadi kita udah keburu menganggarkan sekian, katakan 26.000, turun bantuan di pemerintah pusat, mau nggak mau kita mesti dijoinkan lagi, di-compare lagi agar ditarik keluar yang tadi double. Nah itu yang ada seperti itu. Alhamdulillahnya Kota Tegal secara transparan, setelah saya selesai itu, kita tempel di masing-masing kelurahan untuk yang tidak paham telekomunikasi dalam artian IT. Silakan lihat di kelurahan. Kalau nggak ada, silakan. Kalau ada orang yang kira-kira kaya mendapatkan, kasih tahu. Itu contohnya. Yang paham IT, silakan update di Corona Tegal Kota Go ID /sembako. Di situ lihat semuanya bisa dilihat. Kira-kira seperti itu. Terakhir saja, mungkin Anda punya himbauan, ada pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk warga masyarakat Tegal yang saat ini tinggal di Bandung dan memutuskan untuk tidak mudik karena kepatuhan dan kesadaran mereka, begitu Pak? Ya sebenarnya saya juga kan istri orang Bandung gitu kan. Jadi saya juga tidak mudik. Biasanya saya mudik ke Karangsetra, ke Cibodas Tengah gitu kan. Jadi saya juga mohon maaf, salam juga untuk Bapak Ibu mertua di sana. Intinya begini, siapapun dimanapun warga Kota Tegal, taatilah aturan pemerintah dimanapun Anda berada. Gitu kan? Kenapa? Karena saya yakin tidak ada satupun pemerintah yang punya niatan tidak baik kepada warga dan rakyatnya. Namun dengan cara sesuai dengan lokal wisdomnya masing-masing kota maupun daerah. Di Kota Bandung silakan ikutin Wali Kota Bandung ataupun di seluruh Jawa Barat ikutin Pak Ridwan Kamil yang sudah dengan berusaha payah untuk menjaga warganya agar selamat dari pandemi ini. Semuanya sama, hanya saja mungkin masing-masing itu punya yang saya katakan tadi, local wisdom, bagaimana mentreatment, memberikan solusi agar selamat warganya. Dan yang paling penting lagi dipahami seluruh masyarakat di Jawa Barat dan di Kota Tegal, maupun masyarakat Tegal yang ada di perantauan di Jawa Barat, di Bandung dan segalanya, tolong dipahami,
pandemi ini belum berakhir. Untuk itu perlu kehati-hatian. Pakai masker wajib, tidak bisa kompromi. Itu salah satu cara untuk kita bisa menghindari wabah ini. Saya kira itu barangkali.